Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Karnakwe dengan NIM 122 1400065 dari Prodi Teknik Informatika ITERA. Pada video kali ini saya akan melakukan sharing nih mengenai proses pembelajaran saya menggunakan tiga layanan yang dikembangkan oleh Google yang berbasis AI. Ada Google Notebook LM, ada Google Gemini, dan ada Google AI Studio. Nah, ini proses pembelajaran saya ini menyangkut pada mata kuliah yang saya tempuh, yaitu keamanan cyber, di mana saya akan menguasai salah satu domain yang ada di dalam box CISSP ini. Tapi di sini mungkin keterangannya masih belum jelas ya, karena masih domain X. Nah, di sini mungkin informasi yang bisa diketahui di sini, X itu adalah angka domain yang akan dipelajari. X itu adalah modulus 8 dari NIM saya sendiri. Untuk NIM saya sendiri itu adalah 122 1400065. Nah, untuk ini mungkin saya akan coba minta Google Gemini untuk menjawabnya. Di sini saya coba kopas ya. Lalu nah di sini sebelumnya saya juga sudah nge-prompt ya kepada Google Gemini. Dan di sini saya menanyakan kepada dia. Saya tidak mengerti tentang domain yang akan saya pelajari. Kemudian saya minta Gemini meminta Gemini untuk mengenerate jawabannya, dan hasil generate-nya seperti ini. Si Gemini akan langsung menghasilkan penjabaran langkah-langkah perhitungannya dan penjelasan mengenai CISSP dan domain yang akan saya ambil. Oke, di sini ada proses perhitungannya. Jadi di sini mungkin saya contohkan dengan NIM saya saja ya, karena NIM saya adalah tadi 065 untuk 3 angka di belakangnya, maka akan saya langsung operasikan dengan modulus 8. 65 di modulus 8 itu hasilnya 1. Maka hasilnya adalah domain yang akan saya pelajari adalah domain 1. Tapi domain 1 ini saya bingung nih, itu tentang apa ya? Kalau di sini kan mungkin belum jelas ya untuk domainnya. Nah, di sini juga untuk Gemini-nya sudah langsung menjelaskan nih tentang domain yang akan dipelajari. Nah, di sini pertama-tama karena saya mendapatkan domain 1, maka saya akan ambil domain 1. Domain 1 adalah tentang security dan risk management. Oke, di sini saya coba kopas ya. Kopas Ctrl C lalu masuk ke notebook LM. Oke. Mungkin di sini saya akan membuat sebuah notebook baru ya, di sini create new. Nah, saat kita create new, maka langsung diarahkan ke bagian add source untuk menambahkan materi. Oke, di sini saya akan coba untuk mengupload berbagai sumber materi yang diperlukan dalam pembelajaran ini. Nah, untuk menguploadnya cukup ke bagian fitur add source. Lalu di sini nggak cuma kita bisa upload doang ya, kita bisa juga menggunakan Google Docs, Google Slides, website, YouTube, dan teks yang di copy. Oke, di sini saya akan mencoba mengupload yang lainnya. Oh iya, di sini saya lupa nih untuk mengganti judul dari notebook ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah bagus. Oke, mungkin ini masih kurang ya 2 materi ini. Mungkin saya akan coba deh menggunakan fitur discover. Apa tuh fitur discover? Fitur discover ini bertujuan untuk mencari tahu nih sumber materi yang berdasarkan kata kunci yang kita masukkan ke dalam ini. Di sini saya akan coba masukkan kata kunci yang berkaitan dengan domain 1. Nah, di sini. Lalu saya coba submit di sini. Nantinya si Google Notebook ini akan langsung mencari referensi materi yang berkaitan dengan kata kunci yang saya masukkan tadi. Nah, di sini sudah ketemu nih materinya. Saya coba import ya. Oke, ini sedang mengimport ya. Ini mungkin proses import dan uploadnya tergantung dari ukuran dari filenya. Oke, nah di sini langsung ada juga nih, udah mulai kebuka ya ringkasan dari dokumen yang akan saya pelajari di sini. Oke, sambil menunggu di sini. Oke. Mungkin di sini saya akan masukkan pertanyaan ke dalam chatnya ya.
tolong jelaskan mengenai materi yang ada di dalam domain 1 secara lengkap dan jelas. Lalu saya klik ini. Jadi Google Notebook ini akan langsung generate, akan mencarikan jawaban-jawaban sesuai dari referensi sumber-sumber yang saya cantumkan di sini. Oke, ini mungkin membutuhkan beberapa waktu ya. Oke, ini mungkin karena pengaruh dari file yang kita import masih belum selesai. Nah, oke, sudah ketemu nih jawabannya nih. Nah, ini adalah hasil dari jawaban yang telah di-generate oleh Google Notebook ya. Dan ini cukup panjang sekali ya. Nah, kalau kalian penasaran nih, ini apa sih maksudnya yang ada angka-angka ini? Nah, kalau kita coba klik di sini. Oh, dan mungkin kalau kita coba ini lihat di sini. Nah, di sini mungkin adalah kutipan-kutipan dari sumber-sumber materi yang ada di dalam sini. Kalau kita coba klik di sini, nah, maka akan mengarahkan ke bagian kutipan dari sumber materi ini yang ditandai dengan mungkin teks yang di highlight. Nah, seperti ini. Oke. Mungkin untuk fiturnya di sini. Nah, di sini ada lagi nih fiturnya nih. Ada fitur add note, ada fitur audio overview, dan fitur mind map. Nah, jadi mungkin ada 3 fitur ini sangat berguna sekali ya dalam Google Notebook ini. Add note ini untuk menambahkan catatan baru ya. Menambahkan catatan baru di sini. Kalian bisa isi catatannya mengenai apa saja yang berkaitan dengan ini GIS SCP Domain 1. Mungkin bisa dijadikan sebagai penanda atau mungkin sebagai penerangan ya, atau penjelasan tambahan. Kemudian ada fitur lagi nih, audio overview. Ini fitur yang sangat berguna sekali ya, dan fiturnya juga sangat menarik, dimana si Google Notebook ini dengan kecerdasan buatannya ini mungkin bisa ini ya, mengenerate audio, setiap sumber materi ini ke dalam bentuk suara, dimana suaranya ini kan dihasilkan oleh AI dengan gaya suaranya itu seperti ala podcast gitu. Tapi di sini karena fitur saya terbatas, maka saya tidak bisa lagi ya menggunakan fitur ini. Oke, saya akan coba ke fitur mind map. Oke, di sini. Oh ya, di sini juga ada fitur untuk, bisa dikatakan ini adalah fitur save to note ya, untuk menyimpan catatan ya di dalam sini. Oke. Nah, di sini hasil jawaban ini bisa langsung disimpan dalam notes ini. Nah, oke, di sini juga ada lagi nih ya, fitur dari note sendiri. Ada add note yang tadi yang telah saya coba demonstrasikan, lalu ada study guide untuk panduan belajar, lalu ada briefing doc, itu mungkin ringkasan dokumen ya, lalu ada FAQ, dan ada timeline seperti ini. Oke, nah ini berikut hasilnya. Oke, pertama-tama saya akan coba dulu ya, kembali ke fitur mind map tadi. Ini adalah hasil dari mind map yang di-generate oleh AI-nya Google Notebook ini. Nah, di sini ada banyak sekali ya bagan-bagannya yang perlu kita perhatikan. Dan setiap bagan ini memiliki sub-bagannya sendiri di sini. Dan ini sangat kompleks. Kalian bisa klik tanda panahnya untuk memperlebar bagannya atau mempersempit bagannya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian untuk bagian yang tadi yang study guide itu berarti di bagian, nah, ini adalah panduan belajar dari domain yang akan kita pelajari.
Ini adalah dokumen ringkasannya tadi melalui briefing doc, lalu ada FAQ-nya, ada kronologinya, ada timeline-nya. Mungkin dari tadi mungkin ini materinya agak ini ya, agak masih seputar CISSP-nya saja ya. Mungkin tidak terfokus pada domain satu ya. Mungkin saya akan coba lagi nih tambahkan. Mungkin saya akan coba tambahkan ini ya, sumber materi lagi di sini yang tetap berfokus pada domain satu. Oke, saya coba import di sini. Oke, saya coba tambahkan lagi ya di sini. Mungkin di dalam e-learning-nya juga ada beberapa materi yang perlu ditambahkan yang mengenai domain satu. Oke, di sini ada, mungkin kita akan masuk ke bagian soal-soal yang pernah saya kerjakan ya tentang domain satu ini. Saya akan coba cari. Oh, ini dia. Kita klik review untuk melihat seluruh soalnya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba salah satu aja ya. Apakah si AI-nya juga bisa menjawab? Jawabannya di sini. Nah, di sini dia. Sini saya akan meminta AI-nya untuk mencoba mencarikan jawaban kepada saya berdasarkan referensi yang didapat yang dari sumber materi yang saya upload di sini. Nah, ini jawabannya adalah virtual private network, virtual private network atau VPN. Jawabannya sesuai dengan yang ada di sini. Mungkin di sini saya juga pengen mengenerate soalnya untuk apa ya? Untuk menyimpan soal-soalnya sebagai referensi kalau saya ingin menambah materi di sini. Mungkin di sini saya akan gunakan fitur screen capture. Mungkin karena ini terlalu lama ya. Oke, di sini ternyata saya sudah ada hasil screenshotnya di sini. Mungkin saya akan tambahkan di add. Lalu di sini saya akan drag drop ya di sini dan dimasukkan ke dalam sumber materinya sini. Kita coba lagi nih ya, nanti kita tes di dalam ini. Oke, di sini saya akan menunggu ya hasil dari file yang saya upload, file screenshot tadi, hingga setelah berhasil diupload. Ini sambil menunggu ya, sambil menunggu di upload. Nah, di sini mau paling gini aja. Ini kan mungkin ini jawaban dari Google Notebooknya kan agak ini ya, kurang terstruktur ya. Mungkin saya minta coba untuk Google Gemini untuk membuatkan versi jawabannya dalam bentuk Google Docs. Nah, di sini saya akan coba prompt ya. Tolong buatkan tolong jadikan dalam bentuk docs dengan bahasa yang sopan, penulisan yang terstruktur. Kita coba submit. Oke, nah di sini adalah hasil dari generate-nya ya. Hasil generate-nya di sini setelah tersusun rapi ya, kita bisa atur style gaya teksnya. Lalu kita bisa juga nih export to docs. Kita coba klik. Nantinya si AI Gemini ini akan langsung mengekspor
kalimat ini ke dalam Google Docs ya. Dan ini udah bisa kita download ya, seperti. Dan itu adalah salah satu kelebihan lain dari Google Gemini ini. Oke, nah ini kita kembali lagi ke Google Notebook ya. Ini screen capture-nya sudah berhasil terupload. Nah, di sini saya coba kopas lagi ya jawabannya di sini. Soalnya. Kemudian saya minta ini ya AI dari Google Notebook-nya untuk generate. Ini dia hasilnya. Nah, berdasarkan dari referensinya ini jawabannya adalah risk acceptance. Dan ini juga bisa dilihat tadi ya, bisa dilihat kutipannya dari sumber mana aja yang kita masukkan di dalam sini. Oke. Mungkin kemudian saya akan berlanjut ke penggunaan Google AI Studio. Mungkin di sini tidak banyak yang akan saya jelaskan ya, karena memang Google AI Studio ini mungkin manfaat dari teknologi ini mungkin akan saya gunakan untuk hal-hal yang sifatnya kompleks yang tidak bisa diselesaikan oleh Google Gemini dan Google Notebook. Oke, tapi di sini saya akan jelaskan dikit aja ya tentang Google AI-nya. Di sini kita bisa gunakan fitur stream. Fitur stream ini ada banyak sekali nih. Ada fitur talk di mana saya bisa melakukan prompt melalui suara saya, lalu kemudian webcam itu berdasarkan gak cuma suara doang, yaitu dalam berupa video juga, video muka ini, lalu ada share screen juga. Misalkan saya coba fitur talk. Tolong jelaskan pada saya mengenai domain 1 pada sertifikasi CISSP. Domain 1 pada sertifikasi CISSP membahas tentang keamanan dan manajemen risiko. Apakah ada aspek tertentu dari domain ini yang ingin Anda ketahui lebih lanjut? Tolong jelaskan semuanya yang perlu saya pelajari. Tolong jelaskan semuanya yang perlu saya pelajari. Domain 1 mencakup konsep-konsep seperti identifikasi aset, analisis risiko, pengembangan kebijakan keamanan, dan pengelolaan siklus HIDUP sistem. Apakah Anda ingin saya menjelaskan lebih rinci tentang salah satu konsep ini? Ya, jelaskan secara lebih rinci. Tentu. Mari kita mulai dengan identifikasi aset. Ini melibatkan pengenalan dan klasifikasi semua aset yang perlu dilindungi oleh organisasi, termasuk perangkat keras, data, dan orang. Apakah Anda ingin saya memberikan contoh? Oke, jadi itu adalah salah satu fitur yang ada di dalam menu stream ini. Mungkin selain itu juga Google AI Studio ini bisa juga memanfaatkan, mungkin bisa dikatakan AI ini adalah pengembangan dari Google Gemini yang tidak cuma nge-prompt dalam bentuk kalimat saja, tapi juga bisa nge-prompt dalam bentuk gambar, video, dan lain-lain. Dan di sini Anda bisa kita bisa ini ya, mengaksesnya pada bagian starter apps di menu ini. Oke, mungkin sekian itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai proses pembelajaran saya menggunakan Google Notebook LM, Google Gemini, dan Google AI Studio yang berkaitan dengan materi CISSP Domain 1 Security and Risk Management. Terima kasih telah menonton video ini.